Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Anaski Triawansyah sebagai salah satu mahasiswa dari Praktikum Jaringan Komputer pada kelas PJKB dengan NPM 231506120. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan tugas akhir atau rekaman tugas akhir untuk menyelesaikan rangkaian dari percobaan ketiga. Nah, di mana di sini percobaan ketiga itu kita akan mencoba untuk konfigurasi VLAN dan juga trunking. Nah, kita tuh di sini bakal lebih fokus untuk mencoba kira-kira bisa nggak kita membuat jaringan yang lebih rapi dan efisien dengan menggunakan VLAN dan juga trunking. Nah, di sini kalau semisal perbedaan dengan percobaan 1 dan 2, percobaan 1 dan 2 tuh kita udah mencoba untuk membuat semua perangkat di switch itu bisa saling mengkomunikasi gitu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat organisir yang lebih rapih lagi untuk setiap perangkat di topologi yang udah kita lihat di sini ya. Nah, lalu selanjutnya juga kita bakal ngebuat terang, di mana terang itu kita ngebuat jalur khusus untuk antar switch yang bisa ngebawa banyak VLAN sekaligus lewat satu kabel gitu. Nah, dengan cara ini kita tuh berharapnya perangkat di VLAN yang sama tapi beda switch tetap bisa saling komunikasi. Jadi intinya di percobaan itu kita mau memastikan setiap perangkat punya tempatnya masing-masing dan semua bisa terhubung dengan cara yang lebih terorganisir dan juga profesional. Nah, di sini sudah saya siapkan ya kayak dua switch dan juga dua eh, perangkat komputer. Nah, di sini sudah saya coba siapkan PC dan juga PC. Nah, mungkin selanjutnya saya akan mencoba untuk konfigurasi terlebih dahulu setiap perangkat yang ada di sini. Pertama-tama kita ke S1 dulu. S1. Nah, di sini sebenarnya kita diarahkan untuk mengkonfigurasi dengan cara kita ke VLAN-nya ya. Ke perangkat PC masing-masing. Cuman di sini saya lebih nyaman untuk menggunakan CLI yang ada di setiap switch-nya gitu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi terlebih dahulu. Nah, mungkin saya akan coba pause ya karena takut makan waktu lama. Oke, di sini sudah saya selesaikan untuk default gateway dan segala macamnya. Di sini udah kelar untuk P1. Oh ya, di sini juga saya namakan dulu sebagai PC A ya. A, lalu lanjut ke PC B, kita akan lakukan yang sama di mana kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan IP di bagian sini. Nah, di sini saya akan pause dulu supaya agar lebih cepat juga durasi videonya. Oke, di sini udah kita sambungkan kembali ya untuk yang PCB. Cuma namanya masih PC 1. Sini kita langsung ganti aja PCB. Oke, karena untuk setiap PC sudah selesai, kita akan langsung aja ke switch-switchnya. Nah, di sini sebenarnya kita harus lewat desktop tab atau each PC. Jadi kita ke terminal 0 terus kayak ngebuka switchnya masing-masing. Cuman karena kita harus menyesuaikan kembali, mungkin saya akan lebih cocok untuk menggunakan masing-masing switch gitu. Nah, di sini saya buka CLI-nya dulu terlebih dahulu. Kita enter, kita langsung aja ke enable, lalu config terminal, hostname, satu, lalu enable secret class, line console, lalu login. Setelah itu kita langsung line VTY. Setelah itu langsung password, Cisco. Setelah itu login. Setelah itu lanjut lagi kita ke service password. Kita strip dulu. Description. Lalu setelah itu kita langsung masang banner ini. Sini saya izin copy biar lebih cepat juga. Kita paste. Setelah itu selesai. Kita lanjut ke S1 lagi. Ini kita langsung config interface-nya. Interface. S91. Lalu kita langsung masang IP address ini. Karena terlalu panjang, langsung kita copy aja. Kita paste. Lanjut lagi. Kita langsung no shutdown. Langsung exit.
Nah, setelah itu langsung lanjut lagi ke tahap J. Di sini kita akan mengkonfigurasikan interface range-nya. Di sini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan dan juga nge-shutdown all interface yang bakal nggak pakai gitu. Sini copy, setelah itu langsung di shutdown aja supaya dimatiin. Lalu kita exit. Nah, setelah itu lanjut lagi ke sini clock set. Nah, di sini kita mencoba untuk untuk ngeset setiap waktu yang ada di switch-nya. Sebenarnya di sini bisa di custom ya, jadi kayak nggak harus 2021. Di sini agak lebih cepat ya, karena agak susah hitung tombolnya. Oh, oke maaf. Set, paste, sudah. Setelah itu kita langsung copy running. Oh ya maaf, ini kita belum exit ya. Setelah exit kita baru ke copy clock set ini, paste. Setelah itu kita copy running. Di sini kita harus nge-save the running configuration supaya kita tuh nggak kehilangan konfigurasi file dari yang udah kita jalanin semua tadi. Terus udah, kita langsung config startup config. Nah, langsung di enter aja. Nah, ini sudah saya untuk yang switch satu. Nah, di sini kita akan melakukan hal yang sama ke switch 2. Jadi, kemungkinan saya akan langsung skip aja. Nanti saya akan tunjukkan juga kayak dari atas ke bawah seperti ini untuk switch 2-nya karena akan makan banyak waktu kalau misalnya saya mengulang hal yang sama untuk switch 2 ini. Aduh, maaf. Oke, mungkin saya akan jeda dulu. Nanti saya akan lanjut lagi ke switch 2. Oke, mungkin saya akan lanjutkan di sini. Saya sudah sampai di tahap J, di mana kita sudah mengkonfigurasikan di atas tadi dari sini ke sini. Di sini kita lanjut aja. Kita udah matiin config no shutdown buat IP address yang sudah kita sebutkan di sini. Lalu kita lanjut ke konfigurasi. Di sini kita masih di dalam mode exec mode, di mana kita mencoba untuk ngeset interface range-nya. Nah, ini jangan salah ya, karena ada dua dan beda. Di sini kita akan masukin yang ini. Oh iya, di sini kayak agak salah deh. Kita akan mencoba untuk masuk ke interface VLAN dulu ya, sementara. VLAN 1. Oke, di sini ada kesalahan di mana saya masukin yang 11 bukan 12. Setelah itu sudah selesai, kita akan langsung masukin no shutdown lagi. Shutdown, terus exit. Nah, setelah itu langsung lanjut lagi nih ke sini, ke interface range ini. Maaf, kita masuk ke interface range, lalu kita copy. Aduh, kok keluar ya? Langsung kita enable dulu ya, konfigurasi dulu. Terminal. Oke, setelah sudah config, kita langsung lanjut paste. Nah, setelah kita udah masuk config ini, kita langsung mencoba untuk shutdown semua interface range yang udah kita copy di sini. Oh maaf, kita malah copy shutdown. Ketik aja. Setelah itu udah ke shutdown, administrasi freedom untuk semuanya, lalu kita exit aja. Setelah exit, kita exit lagi, masuk ke mode S2 biasa, switch 2, lalu kita pakai clock set yang sama kayak tadi di switch 1. Sini kita copy aja langsung karena terlalu panjang. Lalu kita copy running seperti hal yang sama tadi kita lakuin ke switch tadi. Ya, sudah semuanya. Lalu di sini kita akan mencoba nih tes connectivity. Kita akan mencoba untuk PCA ping ke PCB, lalu PCA ping ke S1, lalu PCB ke ping ke S2. Di sini kalau terbukti di tes connectivity, kalau misalnya yang berhasil cuma PCA ke PCB, selain melainkan PCA ke S1 atau PCB ke S2 itu nggak berhasil. Nah di sini kita akan coba ya, apakah benar. PCA di sini kita akan mencoba untuk ping ke PCB dengan IP address 4 ya. Kita coba. Aduh, nggak usah di copy ya. Nih, paste. Kita akan coba pinging.
Oke, request timeout. Oke, request timeout lagi. Oke, nampaknya ada kesalahan. Di sini kita akan mencoba untuk ping kembali. Oke, nampaknya request timeout. Sebentar akan saya coba perbaiki terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya mohon maaf sekali karena saya baru sadar kalau saya belum konekin kabel-kabelnya. Jadi di sini saya akan mencoba mengkonekkannya terlebih dahulu. Mohon maaf Kak sebelumnya. Agak ngeblank. Jadi di sini saya akan mencoba untuk konekin kabelnya dulu. Astagfirullahaladzim. Oke, di sini akan saya konekin ke F01 ke F01. Pantas kok kata saya nggak ada yang nyambung. Sini F018. Setelah itu sini ke seperti biasa F0. Lalu di sini nyambungin eh, dari RS323 sini ke konsol. Setelah itu sini juga dari konsol ke RS233. Oke, jadi ini semua sudah terhubung ya Kak. Mohon maaf sebelumnya karena saya agak ngeblank. Oke, karena sudah semua mungkin kayak akan kami coba lagi ya di sini. Astagfirullahaladzim. Lalu di sini kita akan coba mapping lagi ke PCB. Oke, alhamdulillah berhasil. Jadi tadi kesalahannya karena saya lalai aja nggak nyambungin kabel. Oke, mungkin karena itu sudah selesai, kita langsung lanjut aja ke create VLANs on the switch. Di sini kan kita belum nge-create VLAN ya. Di sini kita VLAN-nya belum ada sama sekali. Nah, di sini kita akan coba untuk dari desktop tab di setiap PC-nya kita akan mencoba untuk pakai terminal ya buat ngelanjutin konfigurasi dari hubungan jaringan dari kedua switch-nya gitu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk pakai terminal. Setelah itu, salah ya, bukan ini. Dari PC. Oke, setelah itu kita akan mencoba untuk dari S1 ya nampaknya. Oke, kita akan coba dari S1-nya aja karena biar lebih enak. Oke, karena sudah kita langsung aja VLAN 10. Setelah itu name operation. Oke, setelah sudah kita akan langsung aja ke show VLAN brief. Bisa melihat ya kalau misalnya beberapa hal yang udah ditambahin tadi kayak operation, parking lot, kita tuh udah nambahin comment view the list of VLAN on S1-nya. Jadi kita udah nambahin operation, parking lot, manajemen dan juga aktif dan semua kondisinya aktif. Nah, di sini kita akan coba untuk nge-assign dari setiap VLAN ke interface yang ada di switch 1 gitu. Nah, kita akan coba untuk nge-assign PCA dulu. Kita masuk ke mode config. Setelah itu kita langsung interface ke F06. F06. Setelah itu langsung ke switch port. Setelah itu kita langsung switch port access. Setelah itu langsung lanjut ke dari VLAN 1, kita langsung lanjut aja ke konfigurasi lagi. Kita keluar dulu sementara. Dari sini kita exit.
mode config kita masuk ke interface VLAN 1. Setelah itu kita langsung masukin IP address, interface VLAN, interface VLAN to IP address. Oke, langsung kita IP address. Panjang aja ya, copy aja. Setelah itu kita copy, paste, lalu kita langsung N aja. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melihat VLAN yang udah kita konekin semuanya di VLAN brief itu untuk menunjukkan semua VLAN yang emang lagi aktif di sini gitu. Nah, di sini dapat dilihat ya kalau misalnya operation dan segala macamnya itu sudah dengan kondisi aktif. Nah, di sini kayak 10 operation VLAN FA06. Dapat lihat di sini. Ya, sesuai dengan brief yang ada di sini. Jadi kayak FA06 itu aktif. Lalu setelah itu kita akan mencoba untuk show IP interface brief command. Di sini kita akan mencoba untuk show IP interface brief. Kita enter semuanya. Nah, saya dapat lihat ya kalau misalnya administratively pada down semua. Jadi di sales of VLAN 99 itu kondisinya up atau down. Up karena VLAN itu ada atau database itu cuman kondisinya down karena kalau VLAN itu nggak punya port yang emang lagi colok ke dia gitu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan assign ke PCB sekarang. Nah, di sini PCB yang kita coba untuk konekin lagi lewat wait tadi apa mana ya? Nah, di sini nextnya kita akan coba untuk ke PCB. Kita search 2 aja. Kita akan coba enter dulu. Oke, di sini kita masukin Cisco. Setelah itu kita config, enable dulu, lalu class, lalu config. Oke, setelah config terminal kita langsung aja interface F018, lalu ke switch port mode access. Oh ya salah, kita akan coba lagi. Proses VLAN 10. Oke, setelah itu kita langsung ke exit dulu. Setelah itu kita langsung ke interface VLAN 1. Setelah itu langsung no IP address. Langsung interface VLAN 99. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke IP address. Agak panjang ya. Kita copy aja. Setelah itu kita langsung masuk ke show brief VLAN yang udah kita konfigurasi barusan. Langsung exit dulu atau end aja lah biar cepet. Setelah itu, aduh, oke, nampaknya ada kesalahan ya. Sebentar. Oke, nampaknya ada kesalahan. Sini saya coba dulu. Oke, nampaknya ada kesalahan ya. Saya akan coba relog dulu. Oke, oke. Di sini saya sudah coba untuk login ulang. Kita coba lihat lagi ya, apakah sudah bisa diakses untuk CLI-nya. Tadi agak error sedikit. Oke, setelah itu kita akan coba dulu untuk masuk. Enable. Oh ya maaf salah. Ini kita kelas. Oke, setelah itu kita langsung aja coba ke show VLAN briefnya. Oke, di sini kita bisa lihat ya kalau misalnya untuk parking lot segala macam itu sudah aktif semua. Di sini kita udah lihat juga kalau misalnya dari VLAN 01, 010, 09 sudah aktif. Lalu setelah itu
Kita akan langsung coba aja. Oh, kita harus lakukan hal yang sama ya ini ke aktif, oh, dua full second drive aktif. Oke, setelah itu kalau sudah udah semua, kita langsung ke S1 lagi. Nah, di sini kita lanjut aja ke Kisco enable class. Nah, di sini kita langsung aja ke konfigurasi interface lagi. Sebentar agak oke, karena agak panjang, kita akan copy aja. Sudah di paste. Apa nih? Oh, kita belum masuk mode config ya guys. Config terminal. Setelah itu langsung kita interface-nya kita copy lagi tadi yang udah kita paste. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke switch port. VLAN 10. Setelah itu langsung kita end aja. Setelah ada end, langsung kita show VLAN brief lagi. Nah, sini dilihat ya, kalau setelah itu udah connect semua kayak FA 011 dan juga FA 20 udah masuk di sini. Ya, sini ya, udah masuk ke FA 11 nih. Nah, setelah itu kita langsung coba untuk remove VLAN. Misalnya di sini kita langsung config dulu, config terminal. Nah, kita mencoba untuk kayak gunain perintah no switch port access line command untuk remove VLAN 99 dari uh, kabel 024. Misalnya kita coba S024, terus kita kasih komen no switch port supaya ngapus switch port dari akses VLAN-nya. Nah, ini setelah kita end, kita dia langsung mematiin akses VLAN tersebut. Nah, di sini kita langsung show VLAN brief. Nah, dapat dilihat kalau misalnya 24 ini nggak ada akses dengan nggak ada operasi dengan siapapun. Jadi kayak udah hilang aja gitu, nggak ada koneksi lagi. Lalu setelah itu lanjut aja ke step 3. Nah, step 3 ini kurang lebih kita bakal nge-show beberapa opsi-opsi yang ada di sini. Sebenarnya agak masih lumayan panjang ya. Jadi kita akan coba untuk connect pelan-pelan. Oke, di sini setelah kita nge-show file brief yang di atas, kita langsung ke S1 lagi. Nah, sini satunya kita masuk ke config terminal lagi. Kita akan mencoba untuk trunking sekarang untuk mengusahakan dia ini terhubung dengan koneksi kabel yang masing-masing gitu. Nah, di sini dapat kita lihat ya kalau misalnya terang ini kita usahakan untuk ngebuat jalur khusus antar switch-nya gitu. Nah, kita akan mencoba untuk interface F01 dulu. F01. Setelah itu kita langsung ke switch port. Dynamic desirable. Setelah itu tadi kita langsung muncul otomatis kayak ininya config if-nya. Oke. Oke, saya setiap kalau misalnya LAN protocol on interface 9 change state to up. Nah, saya lain juga down down down. Oke, setelah itu kita akan mencoba akan menerima receive link status message on S2 juga kalau misalnya change state to up juga. Nah, on S1 dan S2 issue the show VLAN brief comment interface is no longer assigned to VLAN 1. Nah, di sini kita coba di sini ya. Misalnya apakah benar untuk kalau misalnya interface F01 tuh udah nggak ada lagi hubungan dengan VLAN 1 gitu. Kita lihat show VLAN brief. Nah, saya di sini ya. Kalau misalnya benar nggak ada koneksi kembali dengan si VLAN 1 yang memang ada di S1 dan S2. Nah, di sini kita mencoba untuk nge-show interface dari si terangnya.
Nah, dapat lihat sini ya, kalau misalnya beberapa Eva01 segala macam nih muncul di sini gitu, sesuai dengan modulnya. Jadi kayak mode desirable, terus escalation eh sesuai dengan kayak di sini juga. Nih, yang ini desirable 82 L1 oke. 100 juga trunking, jadi kayak udah terhubung juga di sini untuk kayak switch satunya. Jadi kayak kita udah berhasil ngebuat jalur khusus untuk switch satu terhubung dengan yang lain gitu. Nah, setelah itu kita langsung aja show interfaces dari terang di switch 2. Nah, sini kita lihat, kita connect dulu, show interfaces, terang. Nah, di sini dapat lihat ya, kalau salah satu juga trunking. Jadi kayak kita berhasil untuk membuat dua-duanya itu nge-trunking gitu. Nah, setelah itu lanjut lagi di sini. Nah, kita coba ya, kalau misalnya apakah benar gitu. Semuanya itu udah ke config. Nah, sini kita coba lagi ya, kalau misalnya apakah benar. PCA PCB kan udah pasti berhasil ya, karena emang udah notabene udah berhasil nih antara dua ini. Sekarang kita coba nih dari PCA ke ping S1, apakah benar gitu. Nah, di sini ping S1 itu IP address-nya ini ya. Kita coba dulu. Lalu kita dari PCA, membuka desktop dan CMD-nya. Terus kita coba ping ke paste. Apakah benar kita nggak bisa nge-ping ke mereka gitu. Nah, request timeout. Jadi kayak di sini tuh benar-benar nggak bisa. Jadi itu karena switch-nya itu ada di VLAN 999 dan PC-nya itu masih di VLAN 10. Itulah kenapa ping-nya itu nggak bakal masuk ke masing-masing VLAN. Jadi kayak udah pasti unsuccessful lah. Jadi kayak nggak sukses untuk bisa ngirim ping masing-masing. Nah, caranya di sini kita bakal manually configure trunk interface F01 yaitu ada di switch 1 gitu. Nah, di sini kita masuk ke bagian config terminal dulu. Setelah itu kita masuk ke interface F01, enter langsung masuk ke switch port mode terang. Nah, setelah udah itu langsung end dulu. Maaf, setelah end langsung show interfaces terang. Nah, di sini dapat lihat ya kalau misalnya satu sudah trunking. Jadi native VLAN nomor satu ini udah trunking semua. Nah, di sini kita akan mencoba untuk interface ke config dulu ya. Interface ke lubang nomor 01. F01. Setelah itu kita coba untuk switch portnya kita ubah ke 999 sesuai dengan eh, persetujuan kita. Aduh, maaf agak salah. Kita coba ke 99 ya. Oke, setelah itu kita langsung aja show interface terang lagi. Ada ya? Kita cek lagi. Oke, di sini kita harus exit dulu ya, lupa. Oke, coba. Masih belum ya? Ada ini deh. Kita ini dulu. Oke, masih di config. Astagfirullah. Oke, kita soal interface terang. Nah, di sini terlihat ya kalau misalnya native VLAN yang 999 itu udah aktif juga. Nah, jadi itulah kurang lebih untuk kita kalau mencoba untuk manually hidupin gitu switch port yang ada di mode terang di setiap VLAN-nya. Nah, di sini itu jadi intinya, jadi kayak nggak semua equipment itu kita gunain DTP. Di DTP itu seperti kayak priority dari si Cisco sendiri. Jadi kita nggunain untuk switch port mode terang untuk kita nge-ensure atau kayak make sure aja gitu. Kalau misalnya port itu bisa jadi terang atau mungkin no matter kayak apapun type-nya, tipe dari si equipment yang kita pakai, itu tuh bakal connect ke setiap link yang ada di perangkat-perangkat lain. Jadi gitu.
Nah, kurang lebih itu sih Kak. Jadi untuk konfigurasi yang sudah saya coba, jadi semuanya itu berhasil. Nah, di sini mungkin sekarang kita coba lagi ya ping dari em, paket yang A ke S1. Oke, nampaknya masih request timeout ya karena nampaknya belum successfully kekirim. Nah, di sini mungkin saya langsung aja lompat ke penggunaan 5 perangkat. Nah, di sini 5 perangkat itu saya akan menambahkan untuk PC di sini itu sebagai PC C. Nah, di sini karena dari arahan itu kita tidak perlu memakai port lagi, kita langsung konekin aja dari flash Ethernet ke sini. Mungkin saya akan mencoba untuk melihat dulu ya arahan tadi yang saya ingat. Oke, jadi di sini saya sudah berhasil untuk konekin PCC-nya ke port yang dimana itu pakai F011. Nah, di sini kita akan mencoba untuk konfigurasi dari sini ke PC-nya. Nah, kita akan mencoba untuk konfigurasi dan gunain VLAN ke 10 untuk si PCC ini. Nah, setelah itu kita akan langsung aja enable dulu. Setelah itu kita configure terminal. Udah ini ya, sabar. Setelah config kita langsung interface Ethernet-nya aja ke F01. Nah, sebelah tadi itu pakai, maaf. Oke, nampaknya ada kesalahan. Kita lagi coba flash. Oh iya, ini tipe. Oke, setelah itu kita langsung aja masuk ke lagi ya. Flash. Hmm, oke, itu masuk config if. Setelah itu kita langsung ke switch portnya. VLAN 10. No shutdown, otomatis. Langsung end. Copy running. Oke, nggak salah ya sini. Kita langsung copy running kan aja. Oke, jadi sini eh agak oh ya kita tipe lagi. Aduh, startup config. Nah, oke, kita langsung enter aja. Oke, sini langsung otomatis dia terkoneksi ya. Jadi kita mungkin akan coba kita ngeping lah ya. Salah satu dari PC B mungkin dari PC C mungkin ke PC B ya. Di sini kita bisa lihat aja dari PC B. Aduh, konfigurasinya kita coba masukin IPv4-nya itu kita coba masukinnya PCC ini misalnya 192.168 kalikan 4 ya 34 berarti 10.5 deh. Setelah itu untuk default gateway-nya kita pakai 10.1 aja. Oke, pakai 01. Setelah itu udah. Di sini kita lihat dulu tadi IP-nya berapa ya untuk yang ini. Oke, kita pakai 04 tadi. Oke, mungkin kita akan coba langsung aja ngeping dari sini ke PCB apakah berhasil ya. Oke, jadi otomatis langsung ke reply. Jadi kita udah berhasil untuk koneksi 5 perangkat ini. Nah, di sini udah dapat lihat ya kalau misalnya progress trunking dan juga progress pemasangan VLAN dari setiap em, switch dan juga perangkat PC itu berhasil, alhamdulillah. Dan mungkin begitu saja. Dan mungkin saya sekarang akan mencoba untuk menjawab reflection question yang udah disiapin di bawah untuk penutupan. Oke, jadi kurang lebih
untuk reflection question itu kan kita bertanya kayak kira-kira what is needed to allow host on VLAN 10 bla bla bla, kayak kurang lebih kayak apa yang dibutuhin sih supaya host di VLAN 10 itu bisa berkomunikasi dengan host di VLAN 99. Nah, jadi kurang lebih dari yang kita coba untuk bikin perangkat di VLAN 10 itu tuh di VLAN 99 tuh saling ngobrol. Kita butuh perangkat layer 3 seperti router atau multi layer switch yang udah kita implementasi di sini. Nah, supaya kenapa? Supaya itu tuh bisa ngelakuin inter-VLAN routing. Karena tanpa itu, mereka tuh masing-masing VLAN-nya nggak bakal bisa komunikasi. Jadi kita sini kita menggunakan itu cuma bisa komunikasi di dalam kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi kita mencoba untuk ngonekin semuanya dengan si inter-VLAN routing ini atau multi-layer switch gitu. Nah, kedua, apa manfaat utama yang bisa didapat organisasi dari penggunaan VLAN yang efektif? Kalau misalnya kita bicara implementasi VLAN dari suatu organisasi atau perusahaan gitu. Nah, dengan VLAN jaringan itu jadi lebih aman karena bisa dipisah sesuai fungsi, lebih efisien karena lalu lintas data nggak campur-campur, terus juga performa jaringan juga meningkat karena area broadcast jadi lebih kecil. Itulah tadi fungsi salah satu fungsi utama juga ya kita menggunakan trunking supaya kita ngebuat jalur khusus untuk dari setiap switch supaya bisa saling terhubung cuman tidak acak-acakan gitu. Jadi pengelolaan jaringan juga jadi lebih gampang, jadi nggak punya kantor yang ruangannya kayak sudah diatur gitu loh, rapih, jadi sesuai divisi masing-masing, sesuai yang dijelasin sama Kak Aslep tadi kemarin, kalau misalnya kurang lebih sama kayak kita misain ruang kantor per divisi-divisi, jadi lebih rapi. Nah, kurang lebih begitu hasil dari konfigurasi dan juga yang saya coba di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.